Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore, juga selamat malam. Kali ini saya berkesempatan untuk eh, memberikan tutorial untuk membuat analisis perubahan garis pantai menggunakan NDWI, yaitu indeks penginderaan jauh dari remote sensing ya dasarnya. Nah, kemudian eh, sebelumnya, yang sudah dipastikan kalian semua sudah memiliki ArcGIS Pro dan juga sudah memiliki datanya. Nah, datanya ini sudah saya siapkan di deskripsi begitu ya, di link drive deskripsi. Tinggal di-download saja. Nah, ini dia isi datanya ya. Nah, tinggal kita pencet data. Eh, pada pada awalnya kita harus mengetahui bahwasanya indeks NDWI ini kita gunakan dari jurnal referensi ya. Nah, jurnalnya saya cantumkan di data ini. Kita scroll ke bawah untuk agar kita dapat mengetahui gitu. Nah, karena pada dasarnya analisis kita ini menggunakan DWI yang membutuhkan band, green, dan near. Dengan rumus seperti ini dan nanti kelasnya akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan data band ini? Pertama, kita akan menggunakan kode Earth Engine atau Google Earth Engine gitu ya. Nah, dan datanya untuk AOI Cipunagara dan Sungai Cipunagara dan Sungai Cimanuk ini sudah saya siapkan. Ini ada data 2015 dan ada data 2025 gitu ya. Dan barangkali ada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mengunduh data di AOI lain atau di garis pantai lain atau di tempat lain. Saya sudah menyiapkan skripnya, saya sudah upload. Nah, caranya adalah dengan membuka kode titik Earth engine.google.com. Nah, setelah ini kita masuk. Nah, teman-teman yang bagi yang belum pernah login atau belum pernah membuat akun pasti nanti akan disuruh login dulu dan tinggal ikuti saja arahannya. Nah, bagi yang sudah, maka tinggal buka saja script yang dari drive tadi, lalu select all ke bawah dan copy Ctrl+C dan masukkan ke sini. Nah, setelah diperhatikan, ini data yang saya gunakan itu diambil dari pertengahan atau data tengah-tengah dari Juli dan Agustus, karena apabila saya menggunakan data hanya dari salah satu bulan, datanya tidak akan full gitu ya. Dan citranya tidak akan sempurna, alias ada terpotong dan ada bolong-bolong. Dan cenderungan banyak tertutup awan gitu. Lalu untuk mengunduh citra atau mengekstrak citra, setelah di script kita memerlukan AOI gitu ya, dengan cara membuat poligon yang diberi nama geometri, karena di script yang saya berikan itu nama poligonnya harus geometri begitu. Nah, kita tinggal drag saja, tekan kiri, lalu sesuaikan ukurannya dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Terus lepas saja. Nah, sudah didapatkan. Nanti akan muncul di atas angka 1 ini akan muncul geometri yang kita buat. Lalu setelah selesai, ditekan saja run untuk menjalankan komennya gitu ya. Nah, setelah komen nanti akan muncul layer hasil pemilihan gitu. Nah, pada di script ini saya perintahkan scriptnya untuk mengunduh atau mengekstrak 4 data yang terdiri dari 2 band dan dari 2 band di antara 2 tahun gitu. Jadi ada green 2015 dan near 2015, juga ada near 2025 dan green 2025. Kenapa saya gunakan 10 tahun? Agar bisa nantinya saya atau kalian semua analisis gitu hasil perubahan dari garis pantai yang ada di AOI yang diinginkan. Yang dalam hal ini saya adalah Cipunagara, Muara Sungai Cipunagara gitu. Nah, apabila sudah gitu, nanti tinggal run saja, diunduh 4 data ini. Nah, karena saya sekarang sudah memiliki datanya, maka
saya akan menggunakan data yang saya sudah punya gitu. Dan rekan-rekan boleh mendownload data yang ini atau mengekstraksi data sendiri. Nah, setelah di-download, kita tinggal buka saja datanya di File Explorer. Nah, bisa dilihat datanya seperti ini ya. Ini karena pernah saya ekstrak, saya hapus dulu. Nah, setelah ini 4 data ini kosongan, bisa langsung kita buka ya. Dan yang paling pertama pastinya kita harus membuka software ArcGIS Pro. Dalam hal ini saya menggunakan ArcGIS Pro. Bagi rekan-rekan yang menggunakan ArcMap mungkin bisa ya. Tapi kesempatan kali ini saya akan menggunakan ArcGIS Pro. Buka saja, tunggu loading. Nah, maka buat project baru, yaitu kita beri nama saja garis pantai. Nah, setelah kita ini oke saja. Nah, sambil menunggu gitu ya. Nanti di data juga tadi saya sudah menyiapkan template layout. Apabila nanti datanya sudah selesai diolah, barangkali kalian ingin layout, saya sudah menyiapkan template layout. Nah, setelah selesai loading, perlu kita ketahui bahwasanya ArcGIS Pro itu memerlukan data internet agar nantinya basemap 2 ini akan muncul. Apabila kalian tidak memiliki internet, tidak terkoneksi kepada jaringan internet, nanti 2 data basemap ini tidak akan muncul. Nah, tahap selanjutnya adalah memasukkan data. Tinggal di select all saja, begini, atau di shift, atau di CTRL-A. Lalu kita drag saja. Lalu buka tab ArcGIS Pro. Nah, seperti ini. Lalu langsung dimasukkan. Nah, setelah kita masukkan, biarkan ArcGIS Pro-nya menghitung rasternya, data rasternya gitu ya. Sabar saja sehingga muncul. Setelah muncul seperti ini, perlu kita ketahui data ini, 4 data ini tidak langsung kita olah begitu ya, tidak langsung kita gunakan karena belum menjelaskan perbedaan perubahannya gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita akan kembali lagi ke jurnal yang kita gunakan untuk referensi. Kita akan buka jurnalnya. Kita akan gulir ke bawah melihat bagaimana cara membuat indeks NDWI. Nah, kita lihat di zoom sini. Kita lihat bahwasanya NDWI itu digunakan dengan cara green dikurang near per green tambah near. Nah, kita lihat kembali di sini sudah tersedia green dan near per tahun ya. Jadi ada green 25, ada near 2015, ada near 2015 dan seterusnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan raster dengan menggunakan tools namanya raster calculator. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah klik command search di atas ini, di atas judul ya. Nah, ketik saja raster calculator. Nah, apabila tidak muncul, kalian bisa mencari di sini ke analis dan tekan tools. Nah, setelah muncul tools, nanti akan terlihat geoprocessing. Nah, di sini nih di kanan nanti akan muncul. Dan di sini toolbox, tekan toolbox, jangan yang favorite. Tekan toolbox, lalu cari raster calculator. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan menggunakan salah satu saja antara spatial dan image. Nah, saya pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan image analysis tool. Nah, setelah muncul, kita akan lihat di sini ada 4 data ya yang berbeda. Nah, 4 data ini akan muncul apabila kita sudah memasukkan data-data ini gitu ya, band-band yang di sebelah kiri ini. Kalau ini semua tadi belum dimasukkan, nanti tidak akan ada data yang berada di sini gitu. Nah, selanjutnya kotak ini kita gunakan untuk menghitung daripada raster tersebut, memasukkan rumusnya gitu ya. Nah, sekarang caranya melihat ke jurnal kembali. Nah, di sini terlihat green kurangi near per green tambah near. Tinggal masukkan saja di sini dengan cara dalam kurung dulu gitu ya. Kita harus tulis dalam kurung dulu untuk salah satu tahapnya. Nah, yang pertama kita akan olah data dari 2015. Kita masukkan green 2015. Tadi green dikurangi near 2015.
Nah, di sini kita akan menggunakan bagi dengan per ya, pernya garis miring gitu ya, garis miring. Nah, tekan garis miring, lalu kita akan masukkan kembali dalam kurung, lalu kita masukkan lagi green yang 2015 ditambah NIR 2015. Nah, setelah seperti ini, kita pastikan dulu datanya sudah valid. Green dikurang NIR 2015, kita pastikan green kurang 2015 dibagi green tambah NIR. Nah, green dibagi green ditambah NIR 2015. Nah, sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka selanjutnya adalah kita menyesuaikan namanya, yaitu saya akan menggunakan nama NDWI 2015 agar nantinya hasil data olahan diketahui gitu ya, perbedaannya 2015 dan 2025. Nah, setelahnya kita run saja, tunggu runnya. Nah, setelah selesai, nanti data akan muncul. Nah, setelah data muncul, kita harus memastikan bahwasanya value-nya sudah sesuai. Barangkali rekan-rekan nanti ada data yang tidak sesuai, di mana error atau semacamnya. Nah, kita pastikan lagi dengan cara melihat dari data ini. Nah, value dari NDWI ini -1 hingga 1. Nah, di sini sudah sesuai-sesuai saja ya, tidak ada minus hingga ada plus, tidak ada angka-angka atau huruf-huruf dalam value-nya gitu ya. Nah, setelah di value ini, maka kita akan lakukan kembali raster calculator hanya saja untuk data yang 2025 karena tadi baru saja 2015 gitu ya. Nah, kita rumusnya hapus kembali saja. Nah, kita akan menghitung atau masukkan rumus untuk data 2025. Nah, tadi jangan lupa dalam kurung terlebih dahulu di sini. Lalu kita masukkan saja green 2025 dikurang NIR 2025 per, kita jangan lupa masukkan kurung lagi, kurung green 2025 ditambah NIR 2025. Nah, kita lihat sudah sesuai. Pastikan lagi datanya sudah sesuai tahunnya dan green NIR-nya serta tambah-tambahan rumusnya ya. Lalu setelah sesuai, kita ubah nama di sini. Nah, karena ini 2025, saya beri nama NDWI 2025. Nah, setelah ini kita run saja. Oh iya, data ini kita simpan di geodatabase saja ya, agar tidak menghabiskan memori. Nah, setelahnya kita run saja. Nah, setelah selesai di run, selanjutnya kita akan memastikan kembali gitu datanya. Nah, datanya ini terlihat tidak beda jauh gitu ya, masih sesuai dengan klasifikasi. Tidak ada data hingga ratusan ribu atau puluhan ribu, tapi datanya minus hingga ke satuan gitu, bahkan belum satuan, ini masih 0,1 ya. Nah, selanjutnya tahapannya adalah menyesuaikan nilai ini agar nantinya bisa mengikuti kelas dari NDWI ini. Dengan cara kita ubah kelasnya menggunakan tools reclassify. Nah, bagaimana cara mencari reclassify? Yaitu kita buka command search di atas ini, lalu kita klik saja reclassify. Nah, reclassify ini kita gunakan untuk mengubah kelas daripada data raster ya. Tidak bisa data vektor kita ubah kelas dengan ini. Nah, tadi centang-centang di sini kita hapuskan saja, unchecklist gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan reclassify data dari 2015 dengan cara drag saja, tekan kiri, lalu disimpan di input raster ini. Nah, setelah selesai, kita akan lihat value di sini masih kosong dan nilainya juga masih seperti ini gitu ya. Nah, kita tekan saja classify ini. Nah, setelah classify, kita akan menyesuaikan angkanya, value-nya dengan value yang tadi. Nah, di sini value-nya kelasnya ada 3. Maka jangan biarkan 5 gitu. Kita ubah dulu menjadi 3. Nah, setelah kita ubah menjadi 3, tunggu dulu hingga ini muncul 3. Nah, setelah muncul 3 seperti ini, kita tekan OK. Lalu kita sesuaikan start end-nya untuk kelas dari NDWI gitu. Karena setiap kelas mengidentifikasikan sesuatu gitu ya, seperti ini. Nah, kita pastikan -1 hingga 0, kita sesuaikan lagi ini, maka menunjukkan 0.
Lalu di sini 0 hingga 0,33 menunjukkan data kebasahan sedang, dan yang tadi itu non badan air. Nah, di sini 0, di sini 0,33 itu mendefinisikan kebasahan sedang. Nah, dari sini kita sesuaikan lagi 0,33 hingga 1 ya. 1. Oke, enter. Nah, kita pastikan lagi apakah kelasnya sudah sama. Nah, di sini kita lihat minus hingga 0, minus 1 hingga 0. Karena value-nya di sini hanya tidak ada minus 1, jadi minus 0,4 saja, sesuaikan saja gitu ya daripada citra AOI kalian dan tahunnya gitulah. Lalu kita lihat bawahnya 0 hingga 0,33 sesuaikan, sudah. Lalu bawahnya 0,33 hingga 1. Nah, sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, kita akan memberi nama reclass-nya dengan cara memberi keterangan gitu. Reclass ini adalah reclass dari tahun 2015. Nah, setelah selesai, kita oke saja dan run gitu ya. Pastikan sudah valid gitu nama dan raster yang kita input agar tidak terbalik. Tekan run saja kalau sudah. Nah, apabila sudah, kelas akan terbagi berdasarkan data yang kita inginkan gitu. Tadi sudah muncul. Nah, di sini muncul 1 dan 2 gitu. Dan itu sesuai dari mana di sini data 2015 tidak sampai 1 gitu. Nah, di sini kan 1 ada kebasahan tinggi. Nah, di sini tidak ada 1 di mana itu kelas 3. Nah, ini. Jadi di sini hanya 1 2. Tidak ada 3-nya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita reclassify lagi untuk data yang 2025 karena analisis kita adalah perubahan, jadi harus 2 kali gitu ya. Nah, classify kita tekan, kita sesuaikan lagi 3 seperti tadi gitu ya, diulang hanya saja untuk data yang berbeda. Ulangi. Nah, setelah muncul 3 data, 3 kelas, oke. Kita masukkan lagi ini 0, 0,33, ini 1. Nah, 0, ini 0,33. Nah, setelah selesai gitu, kita beri nama dengan sesuai reclass 2025. Nah, apabila sudah sesuai, kita pastikan lagi ini data sudah benar dengan nama yang sesuai. Nah, hasilnya kita run saja. Nah, setelah sesuai, bisa kita lihat sebenarnya dari sini sudah terlihat gitu bagaimana perubahannya. Nah, di mana 2025 sudah ada pelabuhan di sini, di mana 2015 belum ada, 2025 sudah ada ini. Nah, kita lihat juga di sini ada danau gitu ya. 2015 belum ada danau di situ. Nah, di sini juga ada beberapa perubahan seperti ada perubahan dari tambak gitu ya. Tambak ikan. Nah, lalu bagaimana kita menganalisis perubahan garis pantai tersebut? Nah, kita akan menganalisis daripada perbatasan-perbatasan ini gitu ya. Nah, dengan cara ubah dulu kedua data ini menjadi data vektor yang nantinya bisa kita simbologi sesuai dan bisa nantinya kita overlay dengan metode intersect gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mengubah data tersebut menjadi poligon dengan tools yang bernama raster to polygon. Nah, kita ketik lagi saja di command search ini. Kita ketik raster to polygon. Polygon pakai Y ya. Nah, kita tekan saja ini raster to polygon conversion tools untuk mengubah gitu ya data raster menjadi polygon, yaitu data vektor. Nah, lalu kita akan masukkan satu-satu saja. Nah, kita sesuaikan namanya. Kita akan beri nama polygon 2015 untuk data yang 2015. Nah, ini sudah sesuai, kita run saja. Nah, nanti datanya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah data polygon. Selanjutnya kita reclass lagi, kita restart polygon lagi untuk data 2025. Nah, kita masukkan 2025. Ininya sudah mengikuti saja ya value-nya. Nah, ininya kita akan tulis polygon 2025. Nah, sudah run. Nah, sudah di run, kita akan lihat data yang sudah berubah. Nah, ini checklist saja ya yang data-data sebelumnya agar tidak terlalu berat.
RAM-nya. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Maka kita akan mengubah simbologi agar kita dapat melihat perbedaannya. Kita ubah dulu simbologinya. Unique value. Nah, data yang tadi munculkan ini kenapa hanya ada satu dan single simbol tadi? Karena kita yang munculkan adalah ID-nya. Nah, sekarang kita akan munculkan grid code gitu ya. Nah, grid code ini adalah grid code hasilnya, dan sekarang ubah simbologi yang tahun 2025-nya. Jangan lupa kita ubah dari single simbol ke unique value, lalu ubah field menjadi grid code. Nah, setelah selesai, kita sebenarnya sudah bisa menganalisis sedikitnya gitu ya perubahan. Nah, di sini bisa kita lihat 2015 di sini belum banyak daratan gitu ya, atau akresi. Nah, di sini kita lihat ada akresi atau penambahan daratan dari lautan ini. Nah, karena kita akan menganalisis perubahan agar lebih mudah, kita akan menggunakan metode overlay. Nah, di mana metode overlay ini bisa kita lakukan dengan cara menambah field. Nah, kita akan lihat dulu fieldnya ya. Nah, di sini dilihat field dari grid code ini. Kita urutkan dulu ya. Field dari grid code ini terlalu banyak, dan apabila kita memberi kelas setiap grid code dari atribut table, itu akan terlalu lama. Maka selanjutnya kita akan sederhanakan grid code ini dengan cara dissolve. Nah, dissolve ini kita gunakan untuk menyederhanakan isi dari atribut table gitu ya. Jadi nanti satu hanya akan menjadi satu saja, akan menyatu gitu. Nah, kita seperti biasa kita satu-satu dulu dari tahun 2015. Nah, di sini kita sesuaikan namanya dan ubah atau masukkan atribut table yang ingin kita sederhanakan. Yang dimana tadi kan grid code nih, kita masukkan, maka di sini grid code. Nah, setelah kita masukkan, run saja. Nah, setelah di run, kita akan lihat gitu ya perbedaannya nih. Nah, perbedaan di sini 1 dan 2-nya nanti akan menyatu dan tidak terlalu banyak gitu. Jadi untuk memasukkan atribut table baru atau table baru, kita tidak memerlukan menulis, mengetik, mengopi hingga sebanyak ini gitu ya. Ini di scroll juga ada hingga 2800. Di sini hanya ada 2. Nah, apabila setelah dissolve, kita dissolve lagi yang satu laginya ya. Yang 2020-nya 5-nya kita akan dissolve juga. Nah, masukkan, kita sesuaikan dulu namanya 2025 dissolve. Nah, kita masukkan lagi ini, masih grid code ya, masih grid code datanya. Karena yang ini juga namanya grid code. Nih, bisa kita lihat. Di sini namanya juga grid code, hanya saja full gitu ya. Dan datanya hingga 2800 juga. Nah, setelah kita masukkan grid code, kita run saja langsung. Nah, setelah di run, ini agar tidak mengganggu penglihatan, clear saja data yang tadi kita select, dan ini close saja. Lalu kita akan mengoverlay kedua data ini agar nanti kita bisa melihat data perubahannya. Nah, sebelum memasukkan itu overlay, kita perlu mengetahui dulu ini agar kita bisa mengidentifikasi gitu ya, dengan cara add table dan tambah untuk setiap keterangan tahun gitu. Nah, di sini saya akan tulis keterangan dari 2015. Nah, ini data 2015, saya berikan keterangan 2015 judulnya ya. Harus dibedakan agar nantinya ketika di intersect tidak lupa apa data yang telah kita masukkan. Nah, ininya ubah menjadi teks. Kenapa teks? Karena apabila double atau long nantinya tidak bisa kita ubah dan beda peruntukan gitu lah. Nah, setelah di teks, kita save di sini di atas. Nah, setelah di save, kita close saja yang ini. Nah, nanti akan muncul data yang kosong ya. Dan data kosong ini akan diisi apa? Kita akan isi dengan keterangan yang ada di jurnal. Di mana kelas 1 itu menjelaskan tentang non badan air, dan keterangan 2 adalah menjelaskan kebasahan sedang. Yang ini ya. Nah, kita tulis saja di sini. Non badan air. Nah, dan bawahnya adalah kebasahan sedang. Nah, sudah? Apabila sudah, maka selanjutnya kita akan membuat untuk data yang 2025 yang satu laginya gitu ya. Nah, kita dengan cara add. Nah, apabila add tidak bisa di sini, kita harus save dulu. Tekan di sini di edit, lalu kita save untuk menyimpan data yang sebelumnya agar kita tidak menumpang tindih daripada pengubahan data yang akan kita lakukan. Nah, setelahnya kan kita sudah ada nih muncul. Lalu tekan saja langsung
Setelah muncul, kita sesuaikan lagi. Namanya di sini kita masukkan keterangan 2025 dan di sini kita sesuaikan kembali dan dengan teks agar bisa diubah. Nah, kita save saja di sini ya. Save. Setelah kita save, kita bisa lihat gitu. Nah, di sini ada perubahan lagi ya. Tinggal kita masukkan lagi tadi sesuai kelasnya, yaitu satu adalah non badan air dan dua kebasahan sedang. Nah, kita tulis saja non badan air dan di sini kita ketik kebasahan sedang. Nah, setelah seperti ini, apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah overlay, yaitu teknik untuk menggabungkan dua layer. Nah, teknik ini kita akan menggunakan geoprocessing bernama intersect, yaitu mengeliminasi data dan mencampur adukan data juga ya. Menumpang tindihkan data. Nah, kita ketik saja di sini intersect seperti ini. Nah, akan muncul intersect analysis tool. Nah, kita pencet saja, kita tekan saja. Lalu kita masukkan kedua data ini gitu ya. Dengan cara shift atau bisa dari sini. Nah, kita ketikkan sini aja. Kita masukkan 2025, kita masukkan juga 2015. Nah, setelah muncul, kita sesuaikan namanya, jangan terlalu panjang ya. Ada kemungkinan nantinya tidak bisa. Nah, kita beri nama saja perubahan. Nah, setelah kita pastikan data ini, kita akan run saja langsung. Run. Nah, setelah di run, kita akan melihat data yang sudah ditumpang tindihkan ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengidentifikasi perubahannya? Nah, maka kita akan menggunakan membuka atribut table kembali gitu untuk menganalisis perubahannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua field daripada simbol ini. Ada yang tadinya 2015 dan 2005. Nah, ini kita bisa analisis dari mana tadinya non badan air dan tetap non badan air. Maka kita nanti akan menulis atribut table yang baru. Nah, selanjutnya adalah kita add field baru. Nah, apabila terjadi seperti ini kembali, kita save dulu di atas sini. Kita tekan save, baru kita bisa add untuk data untuk menambah table baru. Nah, kita tekan add saja karena sudah bisa. Nah, kita ketik di sini saja perubahan. Di sininya kita sesuaikan lagi seperti tadi, masukkan data teks dan kita save, simpan. Setelah kita menyimpan data, kita akan melihat tab yang tadi baru ditambah. Nah, setelah tabel yang tambah di bawah tadi sudah ditambah, kita analisis daripada ini. Nah, ini mendefinisikan berarti 2015 suatu tempat menunjukkan non badan air dan 2025 tetap non badan air. Maka di sini tidak ada perubahan dan kita ketik saja non badan air, masih tetap ya. Nah, selanjutnya apabila ada seperti ini, yang tadinya kebasahan sedang menjadi non badan air, ini berarti yang tadinya permukaan berair menjadi non badan air. Nah, kita tulis seperti ini. Kita copy yang ini kebasahan sedang, paste, lalu kita beri strip untuk memverifikasikan perubahan gitu ya. Strip non badan air, badan air. Nah, kenapa kita masukkan seperti ini? Nah, ini berarti yang tadinya ada air tidak jadi air atau jadi daratan. Nah, ini mendeskripsikan sesuatu begitu ya. Nah, selanjutnya yang ini dituliskan non badan air menjadi kebasahan sedang. Ini mendeskripsikan yang tadinya daratan berubah menjadi lautan gitu ya. Nah, kita copy juga yang ini. Salah di sini, kita beri strip saja. Nah, ini paste. Nah, bila sudah seperti ini, nantinya lanjutkan dulu. Nah, di sini ada kebasahan sedang dan ini masih tetap ya. Nah, ini masukkan lagi saja kebasahan sedang. Setelahnya kita ini salah pencet. Data ini kita delete saja, pencet tadi delete. Nah, setelah selesai data seperti ini, kita save dulu ya, jangan lupa save. Nah, setelah save kita close saja ininya, atribut tabelnya, lalu kita buka ke simbologi. Nah, di sini untuk apa kita mengubah simbologi? Untuk memasukkan data yang nantinya akan muncul gitu ya. Nah, di sini kita akan munculkan perubahan. Nah, kita sesuaikan warnanya agar tidak terlalu kontras tapi tetap terlihat. Nah, kita gunakan warna ini saja. Ya, ini. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya, kebasahan sedang yang tetap itu dibersihkan warna coklat.
Dan ini ada kebasahan sedang menjadi non badan air, atau yang tadinya air, yang tadinya garis pantainya di sini berubah menjadi daratan gitu ya. Nah, ini berubah menjadi daratan di tahun 2025. Nah, di sini juga nih bisa kita lihat gitu ya. Nah, selanjutnya ada non badan air menjadi kebasahan, yang tadinya daratan berarti berubah menjadi air basah. Nah, ini contohnya ya. Ini sepertinya menjadi danau atau suatu gitu. Nah, di sini juga yang tadinya batasnya sampai sini mendalam gitu ya. Ada terjadinya seperti abrasi gitu ya, karena berkurang gitu datarannya, ada perubahan gitu garis pantai di sini. Nah, selanjutnya adalah karena kita basicnya adalah membuat peta dan analisisnya, maka kita akan melayout data ini. Nah, layout tadi saya sudah siapkan di dalam Drive yang bernama template layout. Caranya adalah menekan insert di atas dan menekan new layout di sini. Nah, lalu ketik atau tekan yang import layout file di sini. Nah, kita tekan yang ini. Lalu kita akan masuk ke data yang kita simpan. Nah, ini saya sudah siapkan data layout template-nya. Nah, layout template-nya, lalu kita tekan OK saja. Nah, setelah kita tekan layout, kita akan bagaimana cara memunculkan peta tersebut ke dalam map frame. Nah, caranya adalah dengan menekan properties gitu ya, properties di map frame-nya, dan di map frame kita akan munculkan data map yang kita gunakan, yaitu di sini ada map 1. Nah, kita tekan map 1 saja. Nah, selanjutnya karena belum muncul gitu, maka kita akan memunculkan datanya dengan membuka ini, lalu kita tekan perubahan ini data yang kita akan tampilkan dengan menekan zoom to layer. Nah, setelah muncul, maka sudah, dan sesuaikan juga ya skala. Nah, di sini ada skala, saya menggunakan skala 250 dan skala peta masih 257. Maka saya akan sesuaikan dengan mengetik 250.000. Nah, setelah sudah, maka kita akan memunculkan legenda gitu dengan cara menekan data yang akan kita munculkan legendanya, yaitu saya perubahan, dan kita akan tekan legend di atas ini. Nah, lalu kita tinggal tambahkan seperti ini ya. Nah, setelah data ini seperti ini muncul, saya ingin menyesuaikan teksnya dengan Times New Roman. Nah, lalu setelah sesuai, kita bisa ukur besar kecilnya seperti ini. Ini terlalu besar gitu ya teksnya, maka saya akan kecilkan dulu. Nah, lalu kita akan mengubah data ini agar bisa terpisah gitu dengan cara convert to graphic. Nah, setelah convert to graphic, kita hapus saja data atau keterangan yang tidak diperlukan. Seperti ini, perubahan juga tidak diperlukan. Nah, sisa yang kita perlukan adalah ini. Nah, kita agak ke ataskan saja, sesuaikan. Nah, sumber yang saya gunakan ini Digital Landsat 9 dari USGS, atau GE mengambil dari data USGS gitu ya. Nah, di sini kita beri keterangan saja dibuat oleh, pada hal ini saya. Nah, setelah kita masukkan namanya, kita juga perlu menyesuaikan peta indeks ini dengan cara mengaktifkan. Nah, caranya adalah kita zoom ke daerah OI yang kemungkinan besar itu adalah OI kita. Nah, bukan kemungkinan besar, tapi yang sudah pasti itu kita gunakan agar mendefinisikan bahwasanya peta ini di daerah tersebut. Nah, sini ya, ini teluknya atau Sungai Cipunagara dan Sungai Cimanuknya. Nah, setelah itu kita save saja dengan X, menyimpan. Nah, lalu di sini ada catatan juga, peta ini ditujukan untuk mengetahui perubahan garis pantai, dan ini di sini ada judulnya, bisa disesuaikan juga bila nanti rekan-rekan ingin mengubah namanya. Lalu setelah ini data sudah selesai dan kita tinggal ekspor dengan cara pencet data share di sini, lalu kita akan menekan export layout. Nah, ini kita unduh sesuai keinginan saja ya. Nah, saya akan menggunakan PNG agar nantinya data ini bisa disimpan
dimasukkan ke dalam PPT atau ke Word gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan saja akan menyimpan filenya di mana. Nah, kita bisa lihat saya akan menyimpan datanya di sini dengan nama perubahan garis pantai. Nah, kita save saja di sini. Lalu ini resolusi akan menunjukkan nanti besaran data dan tingkat kejernihan data, kedetailan ekspornya gitu, hasil ekspor. Nah, kita tekan ekspor saja. Kalau sudah, saya akan menggunakan 300 saja agar tidak terlalu besar. Saya akan tekan ekspor. Tunggu loading. Nah, setelah selesai loading, kita bisa melihat data hasil petanya dengan menekan view exported file. Nah, data ini bisa kita lihat gitu ya. Nah, seperti ini datanya. Dan ini bisa kita gunakan untuk analisis perubahan garis pantai dengan melihat keterangan yang ada di legenda gitu ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah, maka sudah selesai. Anda sudah bisa menggunakan cheat remote sensing dengan indeks NDWI untuk melihat perubahan garis pantai gitu. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat. Dan boleh kolom komentar untuk memberi saran dan memberi tanggapan gitu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.